Sebuah perjalanan mistis yang pernah dialami oleh seorang warga di Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di aliran Sungai Grogoliudan yang terletak di Desa Bujang, Kabupaten Magelang. Peristiwanya terjadi pada tanggal 19 bulan Agustus tahun 2020, siang menjelang malam 1 Suro. Sudah menjadi tradisi di Desa Bujang, setiap malam 1 Suro mengadakan mujahadah di masjid. Acara itu diakhiri dengan makan bersama. Dan di hari itu, keluarga Ibu Tri Noriati yang mendapatkan tugas untuk menyiapkan hidangan nanti malam. Dengan dibantu 10 orang tetangga, mereka mulai sibuk masak-masak sejak pagi hari. Setelah kambing dipotong, Eksan dan 3 pemuda lain membersihkan kambing itu. Menjelang siang, Eksan pamitan pada ibunya untuk mandi di Sungai Grogoliudan karena badannya terasa gerah. Hingga terdengar suara azan asar, Eksan masih belum pulang. Namun Ibu Tri Noriati belum merasa khawatir. Dia mengira kalau Eksan sedang bermain-main dengan temannya. Sampai acara masak-masak selesai, Eksan masih belum pulang. Namun Ibu Tri Noriati tetap tidak mencarinya. Karena Eksan anaknya saat itu sudah berusia 30 tahun. Rasanya lucu juga kalau orang berusia 30 tahun disamperin emaknya ketika baru keluar main selama setengah hari. Detik demi detik terus berganti dan terdengarlah suara azan maghrib. Namun Eksan masih belum menunjukkan batang hidungnya. Kali ini Ibu Tri Noriati mulai merasa gelisah. Dia mulai menanyakan ke orang-orang, tapi tak ada satupun warga yang tahu keberadaan Eksan. Selepas sholat maghrib, Ibu Tri Noriati menyuruh suaminya untuk mengecek Sungai Grogoliudan yang ada di pinggiran Desa Bujang. Dengan ditemani beberapa tetangga, orang tua Eksan langsung menuju tempat pemandian umum yang ada tepat di samping Sungai Grogoliudan. Namun nihil, tak ada satupun orang di area pemandian itu. Kemudian mereka bergerak menelusuri aliran Sungai Grogoliudan, dan hasilnya sesuai harapan. Sekitar 50 meter dari tempat pemandian umum, ditemukanlah tumpukan baju dan HP. Pakaian itu terdiri dari kaos, celana dalam, dan celana pendek. Ibu Tri Noriati memastikan jika itu milik anaknya. Ini artinya Eksan menghilang dalam kondisi telanjang. Pikiran Putri Noriati mulai tak karuan karena rasanya mustahil anaknya pergi dalam kondisi telanjang. Melihat adanya gelagat yang mencurigakan, beberapa warga langsung melapor kepada polisi. Sekitar 1 jam kemudian, polisi datang ke lokasi lengkap dengan tim SAR. Kepolisian sengaja menggandeng tim SAR karena laporan yang masuk menyebutkan jika Eksan menghilang di sungai. Namun betapa terkejutnya petugas saat sampai di lokasi kejadian. Ternyata aliran sungainya kecil. Rasanya sangat mustahil aliran sungai sekecil itu mampu menghanyutkan tubuh manusia. Dugaan petugas beralih pada binatang liar, karena memang tepat di samping sungai itu ada semak belukar yang mengarah langsung ke area hutan. Bahkan sebagian dari semak belukar itu lebih tinggi dari manusia. Petugas khawatir Eksan sudah diterkam binatang buas atau ditelan oleh ular. Berhubung waktu itu sudah lewat jam 9 malam, petugas menunda untuk melakukan pencarian. Karena lingkungan yang gelap membuat tim pencari menjadi rentan dari serangan binatang liar. Namun antusiasme warga sudah tak terbendung lagi. Masyarakat beramai-ramai menyisir area semak belukar. Hal ini membuat tradisi mujahadah suronan di masjid menjadi sepi. Hanya menyisakan sekitar 5 orang wanita.
sisanya berkerumun di sekitaran sungai. Ada 50-an pria yang tidak mengindahkan himbauan dari aparat. Mereka nekat merangsek ke area semak belukar dengan berbekal peralatan seadanya, seperti senter, obrol, pentungan, sabit, bahkan ada yang cuma bermodalkan lampu flash dari HP. Melihat animo masyarakat yang tak terbendung, akhirnya petugas ikut juga melakukan pencarian. Area semak belukar itu disisir secara menyeluruh, namun hasilnya nihil. Tak ada sedikit pun jejak dari Iksan. Tanpa ada rasa takut, warga beserta tim SAR merangsek ke dalam hutan. Hingga pukul 1 dini hari, jejak Iksan masih belum ditemukan. Karena sudah merasa lelah, proses pencarian dihentikan. Mereka sepakat untuk pulang dan akan kembali lagi besok pagi. Keesokan paginya, tim SAR kembali ke lokasi dengan jumlah personel yang berlipat-lipat ganda. Begitu juga dengan warga yang ingin membantu pencarian. Jumlahnya mencapai ratusan orang. Sepanjang hari, warga dan tim SAR berkutat di area hutan. Namun tak ada satupun orang yang menemukan jejak Iksan. Tim SAR juga tidak melihat tanda-tanda binatang buas berukuran besar. Yang mereka dapati hanya binatang buas yang berukuran kecil seperti beracan dan garangan. Rasanya mustahil binatang mungil itu memakan manusia. Ditambah lagi keterangan dari warga yang menyebutkan jika selama ini belum ada satupun warga yang pernah melihat binatang buas berukuran besar di hutan itu. Hal ini seolah membuat tim SAR merasa putus asa. Menjelang senja, mereka menghentikan pencariannya. Fakta-fakta yang ada membuat warga merasa curiga dengan menghilangnya Iksan. Mereka lalu mendatangi sesepuh desa untuk meminta bantuan. Melalui komando darinya, warga desa bersiap-siap untuk melanjutkan pencarian. Kali ini, warga yang bergabung dalam tim pencarian ditata dalam satu barisan, tidak acak-acakan. Masing-masing barisan terdiri dari 3 orang. Barisan paling depan bertugas membawa penerangan, yang tengah membawa senter, sedangkan yang ada di samping kanan kirinya membawa obor. Lalu barisan kedua sampai kelima bertugas membawa perabotan rumah tangga berupa dandang, ombreng, ember, dan lain sebagainya. Nantinya perabotan itu akan mereka tabuh diiringi dengan memanggil-manggil nama Iksan saat sedang dalam proses pencarian. Selanjutnya barisan ke-6 dan seterusnya ditata ulang sama seperti barisan pertama, dan seterusnya menyesuaikan jumlah peserta yang ada. Kemudian di samping kanan kiri barisan, masing-masing ada 5 orang yang berjaga-jaga dengan membawa peralatan berupa pentungan dan sabit. Tugas dari kelompok ini adalah untuk menjaga barisan dari binatang liar agar tidak mendekat. Selesai memberikan instruksi, sesepuh desa kembali masuk ke kamar untuk melakukan ritual sebelum pencarian. Sedangkan para warga mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Selepas Isya, sesepuh desa keluar rumah dan langsung menemui warga yang hendak ikut dalam rombongan pencarian. Melalui komando darinya, masyarakat mulai bergerak. Dimulai dari lokasi ditemukannya baju Iksan, lanjut ke semak-semak yang ada di sebelahnya, lalu diteruskan masuk ke dalam hutan. Sepanjang pencarian, sesepuh desa tak berhenti merapalkan mantra-mantra, sedangkan warga berteriak-teriak memanggil nama Iksan sambil menabuh perabotan rumah secara tak beraturan. Ketika sudah masuk ke dalam area hutan, salah seorang warga yang diberi tugas menjaga barisan melihat sosok manusia sedang duduk bersimbuh di area tanah lapang. Ketika didekati, ternyata benar,
itu adalah Iksan yang sedang duduk linglung dalam kondisi telanjang. Salah seorang warga berinisiatif membuka sarungnya untuk menutupi tubuh Iksan. Kemudian Iksan langsung dibawa pulang. Warga pun senang karena Iksan berhasil ditemukan, dan itu terjadi sekitar pukul 9 malam. Namun tidak bagi Ibu Tri Noriati. Dia masih menangis histeris melihat Iksan pulang dalam kondisi seperti orang gila. Tatapannya kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan tak satupun pertanyaan dari orang-orang yang dijawab oleh Iksan. Dia lebih terlihat seperti zombie. Kemudian sesepuh desa coba menenangkan Ibu Tri Noriati. Beliau menjelaskan jika itu adalah kondisi yang normal, karena Iksan memang perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sekitar 5 jam kemudian, kondisi Iksan berangsur-angsur pulih. Dia mulai bisa diajak untuk berkomunikasi. Pada momen inilah dia menceritakan pengalaman mistis yang baru saja dia alami. Di mana waktu itu Iksan memang hendak mandi di tempat pemandian umum. Namun karena Iksan merasa badannya gerah dari dalam, dia pun bermaksud berendam di sungai saja. Iksan sengaja memilih tempat yang tidak terlihat dari lokasi pemandian umum, agar bisa tenang, tidak ada yang mengganggu. Saat itu Iksan sama sekali tidak merasa takut, karena dia datang ke lokasi itu pada pukul 11 siang. Ketika lagi asik-asiknya berendam, entah dari mana tiba-tiba dari arah semak belukar muncul sosok kakek tua. "San, Iksan, San." Kakek itu memanggil-manggil nama Iksan sambil menggerakkan kedua tangannya. Tangan kiri melambai-lambai, sedangkan tangan kanan menjulurkan sesuatu yang dibungkus selembar daun jati. Sampai detik itu Iksan masih sadar. Dia sadar jika saat itu dirinya dalam kondisi telanjang. Dia juga sadar kalau sungainya dangkal. Karenanya Iksan mendekati kakek itu dengan cara merayap. Kepalanya berada di permukaan, sedangkan anggota tubuh lainnya terendam di dalam air. Begitu dia sampai, si kakek langsung jongkok sambil menyodorkan setumpuk buah-buahan yang ditaruh di atas selembar daun jati. Iksan sendiri tidak tahu itu jenis buah apa. Besarnya seukuran jempol manusia. Bentuknya putih memanjang, lebih terlihat seperti buah asem, tapi tidak ada kulitnya dan warnanya bening. Entah terkena hipnotis atau emang tolol, tanpa bertanya apa-apa, Iksan mengambil satu dan memakannya. Rasanya enak, Iksan menjelaskan. Namun saat menelannya, tiba-tiba suasana menjadi gelap. Yang terlihat cuma sosok kakek itu serta jalan setapak yang dilaluinya. Kemudian si kakek memegang tangan Iksan dan menuntunnya menyusuri jalan setapak itu. Sampai di sini Iksan sudah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Dia menjadi seperti kebo dicongok yang hanya bisa menurut kemana tuannya pergi. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan sama sekali. Iksan juga tidak tahu berapa lama dia menelusuri jalan setapak itu. Langkah mereka baru berhenti ketika sampai di sebuah hamparan luas yang penuh berisi manusia. Suasananya tidak terang juga tidak gelap, lebih seperti suasana senja hari. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanya lautan manusia yang berbaris rapi. Tidak ada benda lain selain manusia. Dan semua orang yang ada di situ memiliki pasangannya masing-masing, kecuali seorang gadis. Kemudian kakek itu menuntun Iksan untuk duduk di sampingnya. Sebelum duduk, Iksan sempat beradu pandang dengan gadis itu.
Dia hanya tersenyum kecil, lalu sedikit menundukkan kepalanya. Matanya terpejam dan kedua telapak tangannya disatukan, kemudian ditempelkan ke dada. Iksan melihat ke sekeliling. Ternyata semua orang dalam posisi yang sama. Mereka semua sedang bersemedi di malam satu suro. Lalu si kakek mendudukkan Iksan tepat di samping gadis itu. Diliriknya sedikit, ternyata gadis itu benar-benar sedang khusyuk bersemedi. Tak ada sedikit pun gerakan. Kemudian Iksan mendongakkan sedikit kepalanya, dan ternyata kakek itu sudah menghilang. Sejak saat itu, Iksan hanya duduk bengong dengan pandangan kosong. Dia tidak bersemedi, tapi juga tidak bisa melakukan gerakan apa-apa. Sejenak kemudian, Iksan melihat beberapa orang tetangganya sedang lalu lalang tepat di hadapannya. Ingin sekali Iksan menyentuh kakinya, tapi sayang dia tak mampu menggerakkan tangannya. Jangankan menggerakkan tangan, berbicara saja tidak bisa. Kemudian secara perlahan para tetangganya bergerak menjauh dan menghilang. Iksan pun menjadi putus harapan. Setelah itu, giliran orang-orang yang bersemedi di sekelilingnya yang menghilang. Meski Iksan tidak tahu makhluk itu manusia beneran atau setan, tapi seenggaknya dengan kehadiran mereka, Iksan merasakan masih adanya kehidupan. Karena wujud mereka tampak seperti manusia pada umumnya, tidak menyeramkan. Namun saat ini Iksan hanya sendirian. Sejauh mata memandang tak nampak sedikit pun tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah dirinya hanya menunggu giliran kematian. Di tengah keputusasaan, sayup-sayup terdengar suara perabotan rumah ditabuh tak beraturan. Harapan hidup Iksan semakin tinggi ketika dia mendengar banyak sekali teriakan yang memanggil-manggil namanya. Ingin sekali dia menyahut panggilan itu, namun apalah daya, mulutnya terkunci tak mampu berkata apa-apa. Hati Iksan baru merasa lega saat dia merasakan adanya sentuhan dari tetangganya. Meski di saat itu dia masih belum bisa mengucapkan ungkapan hatinya, namun dia sadar jika dirinya terselamatkan. Awalnya Iksan merasa jika pengalaman mistisnya terjadi sekejap saja, karena selama berada di alam lain, Iksan sama sekali tak merasakan lapar dan haus. Dia baru merasakan lapar dan haus yang sangat ketika sudah bisa berkomunikasi lagi dengan orang tuanya. Namun faktanya, Iksan sudah menghilang selama 35 jam di alam lain. Benar kata sesepuh desa, sekejap di alam sana terasa lama di alam dunia. Di akhir cerita, Iksan berpesan agar kita tidak usah coba-coba bermain ke alam jin, karena masuknya gampang, keluarnya yang susah. Begitulah cerita horor kita kali ini. Nama dan tempat sengaja tidak kami samarkan, agar teman-teman yang penasaran bisa meng-cross-check langsung pada yang bersangkutan.